Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizal Malik. Nama saya Habib Ahmad Fadilah. Nama saya Muhammad Ilham Darmawan. Nama saya Faizal Firdaus. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang artikel. Artikel, pengertian dari artikel. Artikel adalah tulisan yang disampaikan lewat media dengan bertujuan supaya para pembaca bisa memahami atau untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, dan fakta yang bersifat ilmu pengetahuan. Jadi, artikel dibuat untuk menyampaikan suatu informasi, sehingga dari informasi tersebut, para pembaca akan mengetahui tentang isi dari artikel pembahasan itu sendiri. Pada umumnya, artikel dimuat di media seperti website atau blog, majalah, koran, dan lain-lain. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, artikel merupakan tulisan yang original. Yang kedua, artikel dituliskan berdasarkan pengalaman penulis ataupun dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, artikel yang baik dan benar mempunyai sebuah informasi atau gagasan yang bisa memecahkan permasalahan pembaca. Selanjutnya ialah langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama, tentukan tema. Tema tulisan Anda harus spesifik. Semakin spesifik, semakin menarik minat baca. Tetapkan tujuan penulisan. Kebanyakan artikel, apalagi dalam artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, melainkan tersirat. Yang kedua, rumuskan ide pokok atau masalah. Nah, ini bisa menggunakan outline atau rangka ide pokok per paragrafnya. Jadi, misalnya Anda ingin menerangkan masalah di paragraf pertama, contoh masalah di paragraf kedua, penyebab di paragraf ketiga, dampak di paragraf keempat, dan solusi di paragraf kelima. Dan yang terakhir, yaitu buatlah kesimpulan. Kesimpulan bikinnya mudah. Anda bisa membuatnya dengan baik bila logika atau alur artikel Anda benar. Yang berikutnya ialah struktur artikel. Yang pertama, bagian pembuka berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, bagian isi merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Dan yang ketiga ialah bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel. Nah, yang pertama ada unsur 5W plus 1H. 5W-nya itu ialah what, apa persoalannya, where, di mana tempatnya, when, kapan, who, siapa yang bercerita atau menceritakan tentang siapa, why, kenapa persoalan terjadi, dan how, bagaimana persoalan itu bisa terjadi atau bagaimana persoalan itu diselesaikan. Yang kedua, sesuai fakta. Artikel memang terdiri dari dua, yakni fiksi dan non-fiksi. Dalam artikel yang bukan fiksi, Anda tentu harus membuat yang sesuai fakta. Bagaimana cara mengetahui itu fakta atau bukan? Silakan lakukan cek dari berbagai sumber hingga dapatlah artikel yang cover both side. Nah, pentingnya mengemukakan hal sesuai fakta adalah karena saat ini undang-undang kita sangat ketat tentang UU ITE yang akan memenjarakan orang yang menulis berita bohong atau hoax. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah jangan menyinggung personal atau kelompok. Semua orang bebas menulis apa saja yang ia kehendaki. Namun, tulislah yang bermanfaat, bukan hanya buah pikir yang isinya memojokkan seseorang atau kelompok tertentu. Selain akan menyebabkan pemusuhan, Anda juga berpotensi melanggar hukum dan berhadapan dengan pihak berwajib. Oke, yang selanjutnya ialah jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel deskripsi. Artikel deskripsi adalah karangan yang bertujuan untuk menulis gambaran suatu fakta sehingga pembaca dapat membayangkannya di dalam benak. Saya lebih suka menjulukinya sebagai artikel gambar, sebab 100% artikel ini berisi gambaran keadaan, kejadian, dan peristiwa. Yang kedua ialah artikel narasi.
Artikel jenis ini ditujukan untuk menceritakan suatu keadaan situasi, baik berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Artikel narasi bisa seperti cerita, seperti novel, cerpen, komik, dongeng, film, dan drama. Yang ketiga, artikel eksposisi. Artikel jenis ini merupakan karangan yang bertujuan untuk menguraikan suatu topik. Dapat berupa uraian tentang definisi, bagian dan kegunaan suatu konsep, dapat juga berupa langkah atau proses mengerjakan sesuatu. Dan yang keempat ialah artikel persuasi. Artikel jenis ini terkenal juga dengan artikel motivasi, sebab penulisannya bersifat membujuk alias persuasif. Efeknya dapat menggerakkan pembaca untuk melakukan atau mengikuti sesuatu dan sebaliknya meninggalkan sesuatu. Contoh artikel persuasi ialah olahraga. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap hari tubuh kita pasti bergerak, pergi ke kantor, ke sekolahan, ke kampus, kerja, atau aktivitas lainnya. Hal itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena tubuh kita mencari nafkah atau untuk belajar. Namun ada hal yang tak kalah penting dari semua itu. Kita bakal menyepelekan hal yang satu ini, apalagi kalau bukan olahraga. Seringkali kita sakit-sakitan remeh, misalnya seperti flu, batuk, demam, dan lain-lain. Itu bisa jadi karena saat itu tubuh kita lemah karena kurangnya kita dalam berolahraga. Sistem imun tubuh yang menangkal dari penyakit itu sedang lemah dan tidak kuat untuk mengusir penyakit yang datang. Jauhnya kita dari olahraga juga bila dibiarkan berlarut-larut sampai menahun akan mengakibatkan tubuh semakin rusak parah. Biasanya para orang tua dan orang-orang sudah bekerja yang sibuk dengan kerjaannya, tidak punya waktu sedikit pun untuk meluangkan waktu dengan olahraga. Jika hal ini menjadi kebiasaan rutin yang dalam kesehariannya tidak ada olahraga, maka hal ini akan sangat buruk sekali. Dengan begitu kehidupannya akan mudah terjangkit penyakit. Maka dari itu, mari kita menjadi orang yang cerdas yang menjalani hidup sehat dengan memulainya merutinkan olahraga di setiap harinya. Dengan olahraga, hidup kita akan lebih bahagia. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.